Tapi saya mempunyai satu tanggung jawab moral maupun formal dalam rangka untuk memperjuangkan keselamatan masyarakat Jawa Timur yang berada di Jember dan Lumajang. Meskipun bukan kewenangan provinsi, tapi masyarakatnya kan masyarakat provinsi Jawa Timur. Nah, akhirnya alhamdulillah Dinas Perhubungan Jawa Timur setiap tahun menganggarkan untuk pengadaan palang pintu untuk kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, termasuk yang ada di Jember. Saya ingin mengajak, marilah ketika palang pintu itu tertutup, kita juga berhenti di situ. Jangan nerombol. Karena meskipun ada palang pintu, kadang-kadang masyarakat itu masih nerombol. Gitu loh. Nah ini yang sangat membahayakan sekali, Silka. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada jalan yang tidak berpalang pintu, tolong jangan langsung nyebrang. Berhenti dulu. Toleh kanan kiri, kemudian ketika aman, baru jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Jatim semua, gimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Jumpa lagi dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan tentu saja Silka tidak sendiri karena Silka menghadirkan narasumber yang luar biasa yang memiliki rekam jejak panjang dalam isu pembangunan dan transportasi daerah. Nah, terutama nih di dapilnya di Jawa Timur 5 meliputi Kabupaten Jember dan Lumajang. Siapa lagi kalau bukan Dr. Andes Haji Satip MSI, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Gerindra dan sekarang bertugas di Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Satip. Waalaikumsalam Silka. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di sini untuk berbagi informasi juga kepada dulur Jatim semua, khususnya terkait dengan transportasi dan juga berbagai isu pembangunan nih. Karena bidangnya Pak Satip juga nih ya di Komisi D. Mungkin informasi juga nih untuk dulur Jatim semua. Kalau Komisi D ini membidangi pembangunan, infrastruktur, transportasi, lingkungan hidup dan energi. Nah, kita hari ini akan membahas banyak terkait dengan transportasi aman khususnya di dapilnya Pak Satip ya di Jember, karena mengingat juga di sana secara data ini minim palang pintu kereta api, betul ya Pak Satip ya? Betul. Nah, kita hari ini akan membahas sesuai dengan tema kita karena selama ini kita mengenal Pak Satip ini sangat vokal sekali terhadap isu-isu pembangunan, khususnya memperjuangkan pembangunan jalan, sistem transportasi publik, keselamatan perlintasan kereta api. Nah, kalau Pak Satip sendiri melihat di dapil Pak Satip ya, Jember khususnya, ini saat ini kondisinya seperti apa untuk transportasi maupun sektor jalan ya Pak? Ya, jadi gini Silka, jadi bukannya saya vokal, enggak ya. Saya khawatir vokal itu konotasinya menjadi kurang pas. Yang jelas gini, saya sebagai wakil rakyat yang mewakili daerah pemilihan Jember dan Lumajang, maka sudah menjadi tugas dan kewajiban saya untuk memperjuangkan kaitannya dengan kepentingan masyarakat yang ada di wilayah Jember dan Lumajang. Nah, dari situ khususnya kaitannya dengan kereta api, kita harus memahami gini loh Silka, kalau kereta api itu, kereta api ini ada di Jawa, ini kan warisan dari zaman Belanda. Jadi ketika di zaman Belanda itu memang kaitannya dengan demografi, kaitannya dengan jumlah penduduk itu kan tidak sebesar sekarang. Betul. Sehingga ketika ada jalur rel kereta api, ini relatif lebih aman-aman saja karena perkampungan yang ada di sekitar rel ini masih tidak sebegitu padat seperti sekarang, kan gitu. Nah, kebetulan Jember khususnya ini kan sebagai kabupaten atau kota terbesar ketiga di Jawa Timur. Jumlah penduduknya hampir 3 juta. Nah, dari sini otomatis perkembangan penduduk yang demikian tinggi, otomatis di sini kan membutuhkan tempat tinggal. Nah, akhirnya banyak berdiri perkampungan-perkampungan baru. Belum lagi ditambah perumahan-perumahan yang dibangun oleh pihak swasta, kayak semacam developer. Betul. Nah, ini akhirnya apa? Banyak perkampungan dan perumahan itu yang berdiri bersinggungan dengan rel kereta api. Nah, dari sinilah akhirnya apa? Ya akhirnya kebutuhan akan palang pintu sangat tinggi untuk wilayah Jember. Nah, berarti dari situ kan ini
sebanding lurus dengan tingkat keamanan masyarakat yang melintasi rel. Jadi semacam itu, gitu loh. Tapi kalau sampai hari ini Pak Satip, karena tadi ya masyarakat semakin populasinya semakin banyak, kemudian banyak yang tinggal di sekitaran rel kereta api, tapi tingkat kecelakaan atau otomatis juga tinggi ya? Ya otomatis tingkatnya juga tinggi kan gitu. Nah sampai hari ini Pak, dengan ini kan kebetulan dapilnya Pak Satip sendiri nih. Betul, nah pengawasan yang dilakukan Komisi D khususnya di Jember yang mungkin menjadi prioritas untuk palang-palang pintu kereta api ini. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan di depan tadi, saya ada mewakili masyarakat. Dari situ maka saya harus memperjuangkan kaitannya dengan kepentingan masyarakat akan kebutuhan keselamatan itu tadi. Nah dari sini saya selalu menyampaikan ke Dinas Perhubungan, meskipun pada dasarnya gini, kaitannya dengan palang pintu itu kan kewenangannya sesuai dengan kewenangan jalan, gitu loh. Jadi kalau jalan provinsi, insya Allah di Jawa Timur, seluruh ini untuk jalan provinsi sudah berpalang pintu semua, sudah clear gitu loh, sudah tidak ada persoalan. Cuman persoalannya ketika di jalan kabupaten, kemudian jalan desa, lah ini kan menjadi kewenangan kabupaten. Tapi berhubung saya itu mewakili masyarakat Jember dan Lumajang, dan juga meskipun jalan-jalan kabupaten, tapi saya mempunyai satu tanggung jawab moral maupun formal dalam rangka untuk memperjuangkan keselamatan masyarakat Jawa Timur yang berada di Jember dan Lumajang. Dari situ maka saya selalu menyampaikan ke Dinas Perhubungan, oke lah, meskipun jalan bukan kewenangan provinsi, tapi masyarakatnya masyarakat provinsi Jawa Timur. Nah, dari situlah akhirnya dengan cantolan semacam itu, akhirnya alhamdulillah Dinas Perhubungan Jawa Timur setiap tahun menganggarkan untuk pengadaan palang pintu untuk kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, termasuk yang ada di Jember. Di samping itu, kita juga selalu bersama Dinas Perhubungan Jawa Timur, karena keterbatasan anggaran, kita tetap kalau mengadakan pengadaan pintu ini, anggaran terbatas tidak cukup, kita melakukan edukasi ke masyarakat yang terlintasi rel-rel itu, gitu loh. Ada semacam sosialisasi, itu yang selalu kita lakukan. Oke, jadi sebetulnya mitigasi itu sudah dilakukan begitu ya Pak, termasuk juga tadi yang harusnya memang bukan kewenangan Dinas Perhubungan Jawa Timur, tapi juga tetap di backup gitu, karena memang ini masyarakat kita gitu ya. Kuncinya di situ. Nah betul, dan dari data ini dari 325 perlintasan, 303 perlintasan sebidang, di mana 166 lokasi dijaga KAI, Pemda atau Dishub itu ya, swasta, swadaya masyarakat, dan 137 lokasi sisanya ini tidak terjaga dan liar. Apakah kondisi itu di tahun ini masih sebanyak itu Pak, 137, atau sudah mulai berkurang? Ini saya dapat info dari Mas Ari memang sudah agak berkurang karena ada di beberapa tempat itu ditutup. Kemudian juga ada ketika di situ jauh dengan perkampungan yang biasa dilewati oleh kendaraan roda 4 dan di atasnya itu disempitkan sehingga tidak dilewati oleh kendaraan roda 4. Nah, ini kan juga dalam rangka menekan tingkat kecelakaan yang terjadi di rel kereta api. Nah, ini yang selalu dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten. Nah, dari sini ya kami juga mempunyai tanggung jawab dalam rangka mengedukasi masyarakat. Masyarakat bagaimana harus menerima, karena kan di Undang-Undang Perubahan sendiri katanya kereta api ini kan mengutamakan kereta api daripada pengguna jalan yang lain, kan gitu. Kita harus kalah kan gitu. Nah, ini yang harus disadari masyarakat, sehingga ya repotnya kan gini, kaitannya dengan kebutuhan akan papan tadi itu, sehingga masyarakat membuka perumahan-perumahan di sekitar jalur kereta api, maka otomatis di situ membutuhkan akses jalan, akhirnya mereka membuka jalan tanpa koordinasi dengan pihak yang berkewenangan di situ kan gitu. Kemudian untuk sosialisasi kepada masyarakat ini bentuknya seperti apa Pak? Yang maksudnya di forum-forum formal kah atau bagaimana mekanisme sosialisasinya? Ya, jadi gini, kebetulan kita di DPR Provinsi itu
ada beberapa cantolan dalam rangka untuk bertemu dengan masyarakat. Itu ada reses, kemudian juga ada yang namanya sulu semiran, ada yang namanya kundapil. Nah, ini kita manfaatkan betul untuk kepentingan masyarakat, karena kan semua fasilitas yang diberi oleh pemerintah tadi kan dalam rangka untuk bertemu dengan masyarakat, untuk melakukan edukasi kan gitu. Nah, edukasi yang kita butuhkan kaitannya dengan rel kereta api, ya kita harus memberikan penyadaran masyarakat betapa pentingnya keamanan dalam rangka melintas di rel kereta api yang notabene itu harus diutamakan. Kan seperti itu. Betul. Iya, karena terkadang masyarakat juga misalnya nih mungkin Pak Satip juga merasakan sendiri ketika hadir di dapil, kundapil atau reses dan lain sebagainya, masyarakat ya taunya mintanya itu ya sudah, padahal mungkin kewenangannya kan berbeda. Betul. Pada ya itu yang harus dipahami masyarakat juga ya. Jadi memang kita kerjasama bersama gitu. Iya, memang gini loh, Silka, kita itu kadang-kadang saya berpikir gini, wah ternyata ndak semudah, ndak seringan apa yang kita bayangkan jadi anggota DPR. Ternyata DPR itu di mata masyarakat itu ibaratnya dewa. Jadi dianggap segala sesuatu kita mampu gitu loh. Padahal kan namanya manusia punya keterbatasan, kewenangan anggota dewan kan juga ada batasan-batasan tertentu. Wah, kita bukan pelaksana anggaran, kan gitu. Kita hanya ada 3 fungsi yang harus kita lakukan. Tapi bagaimanapun juga itu masyarakat kita wakili dalam sebuah proses politik kenegaraan, ya mau tidak mau harus kita suarakan. Seperti itu. Karena kan di sini meskipun saya di Komisi D, misalkan kaitannya dengan komisi lain, kita kan di Dewan itu ada sebuah lembaga yang namanya fraksi lah. Di fraksi itu kan berbagai komisi-komisi itu lah. Nanti kita sampaikan komisi lain ketika ini di luar komisi kita. Yang paling sering menjadi aspirasi masyarakat apa Pak kalau di dapil? Khususnya mungkin yang menyangkut transportasi dan pembangunan ya? Yang jelas kan seperti Silka katakan tadi, masyarakat itu ndak tahu, bahkan juga ndak mau tahu tentang kewenangan. Jadi yang seharusnya kewenangannya kabupaten disampaikan saja ke provinsi, disampaikan saja ke kewenangan pusat juga ke provinsi lah. Dari sini kita juga harus betul-betul mau melakukan edukasi masyarakat tentang kewenangan, meskipun pada akhirnya kita juga berusaha untuk menyambungkan ke pihak pemerintah. Satu contoh gini, kita bicara kaitannya dengan jalan di Gumitir ditutup, itu kan kewenangannya pusat, BPJN. Lah, tapi di masyarakat tidak mau tahu ini kewenangannya siapa. Tahunya di sini ada Pak Haji Satip, DPRD provinsi di bidang infrastruktur, pembangunan, komisi D bidang jalan, sampaikan saja ke Pak Satip. Nah, semacam ini gini loh. Ya akhirnya mau tidak mau, karena saya itu mewakili masyarakat, kita akan mencoba, kita komunikasi dengan BPJN gitu loh, seberapa jauh pelaksanaan dan kemungkinan dampak-dampaknya nanti ini selalu ya harus kita lakukan. Nah, malah di situ, makanya kita kan seperti apa sama masyarakat kaitannya dengan rel kereta api tadi, ketika kami turun ke lapangan, ke masyarakat banyak. Karena di Jember memang kabupaten terbanyak yang tidak berpalang pintu. Sehingga ketika kita turun, bahkan kita itu ada di sebuah perkampungan yang dekat dengan rel, pasti di situ keluarnya kaitannya rel, tolong Pak Satip. Pak Satip Komisi D, mitra kerja tidak berhubungan. Nah, padahal jalannya itu kan jalan kewenangan kabupaten. Tapi bagaimanapun juga harus dasarkan ke provinsi. Ya seperti ini akhirnya provinsi dengan keterbatasan anggaran tetap menganggarkan. Nah dari sini kita harus koordinasi dengan kabupaten, juga kabupaten harus support. Gitu. Nah mungkin provinsi hanya mampu membangun palang pintunya, tapi yang jaga kabupaten. Gitu. Harus ya sinergi lagi-lagi ya Pak Satip ya, kolaborasi. Semacam itu. Pak Satip, kita kan punya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 ya, khususnya pasal 181 ini tentang perkereta apian yang menyebut bahwa setiap orang dilarang berada di ruangan manfaat jalur kereta api, menyeret, menggerakkan dan lain sebagainya. Nah, artinya kan pemukiman-pemukiman itu tidak seharusnya berada di lingkungan yang dekat. Nah, kalau pengawasan Pak Satip sendiri ketika turun lapangan, apakah memang itu wilayah yang diperbolehkan atau justru memang harusnya nggak boleh gitu Pak, secara ini ya undang-undang atau aturan?
Ya memang seharusnya enggak boleh. Tapi kan gimana ya? Namanya itu masyarakat kita, terus kemudian mau enggak boleh, di situ kelihatan tanah kosong. Akhirnya kan sekarang kan banyak masyarakat di sisi kereta itu benturan dengan PJKA dan kereta PT KAI, kan gitu ya, PKI. Karena itu tadi sebenarnya wilayah tanahnya milik PT KAI, tapi dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kalau masyarakat di sini alasannya enggak punya tempat tinggal, enggak punya usaha untuk makan, nah di sini negara kan harus hadir. Nah, betul. Nah, dari persoalan inilah akhirnya ya terjadi seperti ini, di mana-mana akhirnya banyak terjadi benturan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan KAI. Nah, dari sini kelihatannya PT KAI juga dalam rangka menjaga asetnya biar tidak selalu benturan lagi dengan masyarakat. Khususnya di di rel kereta api yang berdampingan dengan masyarakat, ini sudah mulai dilakukan pemagaran. Jadi mulai ada pemagaran batas antara rel jarak berapa meter dengan perkampungan mulai dipagar, dalam arti untuk mengantisipasi agar masyarakat tidak lagi untuk masuk ke wilayah yang cukup vital, cukup fatal bagi perkereta apian juga bagi masyarakat. Oke, karena tidak hanya bicara aset ya, tapi keselamatan juga ya Pak. Karena kalau terlalu dekat, tapi yang Pak Satip ketahui memang banyak Pak pemukiman-pemukiman di jalur. Banyak sekali, banyak sekali. Itu utamanya itu malah di wilayah perkotaan. Jadi perlintasan rel yang masuk ke wilayah perkotaan, terus kemudian mendekati stasiun-stasiun, itu di tepi-tepian itu kan. Bahkan kalau kita melihat di Surabaya di Pasar Turi, kan begitu berimpitan sekali kan gitu. Nah ini yang sangat rawan, akhirnya kan tingkat kecelakaannya juga tinggi di situ. Lantas apakah ada rekomendasi solusi lain Pak? Misalnya mungkin ini ya dari Komisi D menghimbau KAI untuk bagaimana lah tadi ya diberikan pagar dan lain sebagainya, atau ada beberapa rekomendasi lain yang menyangkut stakeholder lain misalnya Pak, supaya solusi yang ditawarkan itu betul-betul konkret, tidak terjadi lagi. Terkadang kan masyarakat suka agak bandel gitu ya Pak, dalam tanda kutip, atau mungkin karena memang tidak betul-betul memahami aturannya, jadi pindah sebentar nanti kembali lagi dan lain sebagainya. Nah ini seperti apa Pak? Ya memang kita harus harus betul-betul bisa menahan emosi atau menahan karena masyarakat kan diterugin. Ada orang yang betul-betul tidak paham aturan, ada yang sebenarnya paham tapi macak tidak paham, karena semuanya kan terdesak dari kebutuhan. Lah dari situ makanya ya kita harus, ketika ada kondisi semacam itu kita harus betul-betul tidak bosan-bosannya menyampaikan ke masyarakat gitu loh. Kita mau represif ya itu berhadapan dengan masyarakat kita sendiri. Sedangkan mereka di sini persoalannya adalah persoalan yang sangat fatal bagi kehidupan mereka. Kita kan tidak bisa seperti itu. Jadi persuasif gitu loh. Itu harus kita lakukan. Mungkin kalau PT KAI bisa juga mereka ketika peringatan 1, 2, 3 keras bisa, karena kalau PT KAI sendiri kan ini merupakan satu perusahaan. Nah dari situ maka di perusahaan itu meskipun perusahaan negara kan ada tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi, kan gitu. Bukan hanya sekedar pelayanan, tapi pelayanan juga ada kaitannya dengan profit. Nah kalau biro pelayanan ya tidak bisa menghidupi kan gitu. Lah dari situlah makanya sering terjadi antara PT KAI dengan masyarakat, sering terjadi benturan karena kepentingan yang berbeda. Juga masyarakatnya juga seperti itu, heterogen macam-macam. Ya kondisi sekarang kondisi reformasi, jadi ya kita harus betul-betul bisa menangani secara humanis. Iya, betul harus. Bisa ya, memang nggak bisa represif ya Pak, ya, harus cara-cara humanis. Dan tadi juga ada satu kendala yang Bapak sampaikan bahwa memang anggaran tidak mencukupi untuk palang pintu dan lain sebagainya. Ada rencana peningkatan anggaran Pak di tahun ini atau mungkin di ini rencana anggaran? Yang jelas kami dari DPR selalu ingin anggaran kaitannya dengan khususnya di perkereta apian ini bisa ditingkatkan, mengingat tingkat keselamatan masyarakat menjadi satu kebutuhan utama. Tapi lagi-lagi kita benturan dengan
regulasi yang ada kaitannya dengan PAD kita di Jawa Timur. Kalau dulu kaitannya dengan pajak PKB, kita bisa 60%, kabupaten kota 40%. Sekarang kan dibalik dengan undang-undang yang baru. Betul. Jadi provinsi 40%, kabupaten kota yang 60%. Nah, dari sini otomatis kan APBD kita yang dulunya bisa 30 sekian, sekarang tidak sampai 30. Nah, dari keterbatasan itu makanya kita di Komisi D khusus kaitannya dengan kereta api selalu mendorong Dinas Perhubungan ini untuk selalu sinergi dengan kabupaten kota, yang notabene kabupaten kota ini kan dapat anggaran tambahan dari situ untuk lebih mengutamakan kaitannya dengan keselamatan seperti itu. Oke, jadi legislatif sendiri sebetulnya sudah ini ya membuka ruang sebesar-besarnya untuk peningkatan anggaran ini ya Pak. Oke, tapi mungkin karena permasalahan cukup kompleks, monggo diminum dulu Pak. Siap. Sebelum kita lanjut ngobrol terkait dengan infrastruktur di Jember dan juga Lumajang. Ini memang menarik. Tapi kalau Pak Satip sendiri melihat apakah memang ini menjadi problem utama soal anggaran, atau sebetulnya ada akar permasalahan tersendiri gitu sehingga banyaklah muncul permasalahan baru ya yang pada akhirnya mungkin masyarakat tidak mematuhi aturan dan lain sebagainya. Ini seperti apa Pak? Ya sebenarnya gini Tika, Silka, kita tidak bisa ya sebenarnya tergantung sepenuhnya dari anggaran APBD. Okay. Memang kalau kita bicara kaitannya anggaran, kita selalu kekurangan terus gitu loh. Nah dari sini dituntut adanya satu kreativitas dari eksekutif, juga tingkat kesadaran masyarakat juga yang patut kita anu terus gitu loh. Kita sosialisasikan terus. Karena kalau kita bicara dengan kebutuhan Tika, PAD kita relatif peningkatannya sangat kecil. Dan kemudian juga kaitannya dengan kereta api yang harus kita pikir ke depan, Silka. Jawa Timur ini sudah mengajukan lagi ke pusat untuk penambahan reaktivasi rel kereta api. Khususnya kalau di Jember, dulu kan ada ya Jember, Bondowoso, Situbondo, Panarukan. Ya. Nah, itu kan sudah 20 tahun tidak operasional. Nah sekarang kan kalau tidak salah tahun lalu 2024 kemarin itu Pemprov berkirim surat ke Disub untuk reaktivasi lagi itu, dan sama PT KAI itu minta diaktifasi. Nah ini kelihatannya yang sudah FS itu dua pos yang ada di Jember sampai Situbondo, kemudian Jombang, Babat, Tuban. Nah berarti kalau ini lagi nanti dibuka, berarti kan kebutuhan akan palang pintu akan bertambah. Betul. Khususnya di Jawa Timur yang bagian timur di Jember tadi. Di sini melintasi beberapa jalan provinsi, otomatis kebutuhan palang pintu yang harus ditangani provinsi juga tinggi kan gitu. Yeah. Nah, harapan saya kalau di sini hanya kita mengandalkan APBD, ini sangat jauh dari cukup. Karena saya bilang tadi perkembangan masyarakat dari tahun ke tahun tambah tinggi. Betul. Nah, kebutuhan akan papan juga tinggi. Berarti akses jalan juga tinggi. Nah, harapan saya di sini, ketika ada perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perumahan, developer, ini kan kita itu sebenarnya punya yang namanya CSR. Ya. Ada undang-undangnya, ada perdanya tentang CSR. Nah, apakah tidak perlu perusahaan-perusahaan yang bergerak tadi itu digelitik untuk mengeluarkan CSR-nya untuk membangun perlintasan? Yeah. Karena di CSR itu kan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan, kan gitu ya. Nah berarti kaitannya masyarakat juga harusnya punya tanggung jawab. Karena gini, di Jember itu ada beberapa jalan yang masuk ke perumahan tidak berpalang pintu. Padahal perumahan dibangun oleh developer. Nah menurut saya ini harusnya kan pihak pemerintah, tidak tahu ini Pemkab atau Pemprov, harusnya kan bisa menggunakan perda tentang CSR tadi
untuk memaksa pihak pengusaha tadi untuk mengeluarkan CSR untuk membangun ini. Iya, betul. Bukan hanya ditanggung pemerintah gitu loh. Nah, kemudian pola jaganya seperti apa? Ya silakan dibicarakan karena dia harus memenuhi undang-undang ini dan perda ini gitu. Ini produk hukum yang harus diikuti kan gitu. Nah, ini peluang yang harusnya bisa dimaksimalkan oleh eksekutif dalam rangka untuk ini menjaga keamanan kaitannya dengan perlintasan sebidang kereta api ini. Seperti itu. Mungkin itu juga bisa menjadi usulan Pak, dibuatkan perdanya khusus gitu supaya bisa terrealisasi begitu ya. Karena juga ini kan efisiensi anggaran pemerintah kemarin juga ternyata sempat berimbas pada honor para penjaga palang pintu kereta api ini karena tidak ada anggaran. Beberapa penjaga di Jember ini sempat dirumahkan dan juga digantikan relawan. Nah ini kan juga apa ya Pak, harusnya tidak terjadi karena mereka kan punya peran penting gitu para penjaga palang pintu ini ya Pak. Ini gini, kalau bicara kaitannya dengan efisiensi, ini sepemahaman saya yang dilakukan di provinsi, ini tidak ada kaitannya dengan honorarium loh. Ini yang di efisiensi hanya perjalanan dinas. Oke. Nah, kalau tidak salah kaitannya dengan pengurangan tenaga penjaga palang pintu yang ada di Jember, ini bukan persoalan karena efisiensinya, tapi persoalan karena undang-undang ASN yang mereka itu tidak bisa ikut di P3K tadi itu. Karena persoalan ini gitu loh. Sehingga penjaga yang awalnya ada 3, dikurangi 2 menjadi 1, yang 4, yang lainnya diserahkan relawan. Nah, ini sepemahaman saya bukan karena efisiensi. Bukan karena itu. Kalau efisiensi hanya pure tentang perjalanan dinas. Jadi seperti yang di provinsi lakukan, kabupaten lakukan itu, kayak perjalanan dinas dikurangi. Seperti dulu, kalau dulu kunjungan kerja di provinsi itu bisa 24 hari, sekarang cuma 10 hari. Nah, seperti itu contohnya gitu loh. Kalau katanya dengan honorarium, tidak ada pengurangan. Tidak ada pengurangan ya untuk honor para pekerja ya. Dan kalau Pak Satip sendiri Pak, di periode ini sampai 2029 ada target khusus nggak? Khususnya untuk transportasi dan juga pembangunan ya. Kaitannya juga mungkin dengan perlintasan kereta api yang menjadi concern bersama. Ada target nggak Pak? Pak Satip sendiri khusus perkereta apian ya? Jadi pokoknya nanti harus bisa terrealisasi sekian gitu nggak Pak? Atau gimana? Saya nggak bisa mentarget seperti itu Silka. Saya hanya bisa mendorong ke eksekutif. Dengan mendorong itu untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki oleh eksekutif. Jangan hanya berpatokan pada APBD. Kalau hanya APBD saja, semua orang bisa jadi kepala dinas. Betul. Kan tinggal bagi, ini kamu dapat anggaran sekian, bagi. Hampir semua orang bisa lah seperti itu. Tapi yang paling utama itu seorang kepala dinas itu kan harus berpikir inovatif dan kreatif. Nah, contohnya itu tadi, salah satunya jangan hanya mengandalkan APBD gitu loh. Padahal ada sumber-sumber lain yang bisa digali secara resmi dan dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh perda, tapi selama ini kita tidak jelas pesanannya. Dan ini saya berkali-kali kaitan dengan CSR ini sering saya sampaikan gitu loh, karena kebetulan saya juga di Badan Anggaran Silka. Jadi saya juga selalu menyampaikan ke eksekutif kaitannya dengan penanganan CSR. Karena ini betul-betul CSR ini merupakan satu sumber PAD yang luar biasa besarnya. Karena di Jawa Timur namanya perusahaan cukup besar, cukup banyak gitu loh. Nah, kalau ini betul-betul bisa kita mobilisasi, kita betul-betul bisa mengoptimalkan CSR sesuai dengan yang ada di undang-undang, malah keyakinan saya bisa-bisa PAD terbesar dari CSR ini. Nah, sekarang tinggal bagaimana mengoptimalkan peluang-peluang seperti ini, kemudian yang menangani siapa, nah ini harus jelas. Kalau jelas insya Allah bukan hanya kaitannya dengan palang pintu. Yang lain-lain pun nanti akan bisa berjalan seiring di situ. Betul. Dan gitu juga bisa ini ya Pak, pengembangan konsep transportasi juga mungkin di Jember ya, dan juga pembangunan lainnya lebih terstruktur gitu ya, dan terintegrasi. Iya. Tapi kita memang gini Silka, kita memang Komisi D, di samping kita itu memang
selalu menyampaikan ke eksekutif kaitannya dengan angkutan massal, bukan hanya kereta api saja. Betul. Kaitannya dengan Transjatim, kita selalu minta ke Dishub ini bisa berkembang ke wilayah-wilayah yang lain. Nah ini di wilayah Surabaya dan sekitarnya aja, aglomerasi ini tinggal yang koridor 7. Habis ini kita bicara dengan Dishub, insya Allah Malang Raya akan ditangani. Nah, kemudian ini bisa nanti akan menjadi angkutan yang cukup bagus untuk masyarakat sehingga tingkat keselamatan masyarakat juga bisa lebih ditingkatkan. Betul, gitu. Kalau di Jember sendiri Pak, kondisi transportasi umumnya atau juga mungkin yang Bapak ketahui bagaimana konsep transportasi kalau di Jember sendiri? Kalau di Jember selama ini konsep tentang transportasi masih tetap konsep konvensional gitu. Masih lama ya masih lama. Belum terintegrasi seperti di Surabaya, belum. Malang pun juga masih belum gitu. Makanya kita ingin mendorong Dishub itu mengembangkan Transjatim ini yang sudah terkoneksi di setiap wilayah-wilayah. Ini bisa terjadi di daerah-daerah yang lain gitu loh, seperti Malang Raya, Madiun Raya, Jember Raya. Ini pelayanan angkutan, karena gini, ketika itu angkutan umum ini bisa terselenggara di wilayah aglomerasi semacam ini, otomatis kan apa yang sekarang lagi gencar-gencar dikampanyekan oleh pemerintah kaitannya dengan energi biru, mengurangi gas emisi rumah kaca juga bisa terrealisasi. Betul. Itu. Apa sudah mulai diusulkan Pak untuk wilayah ini ya ke arah timur Jember? Sudah. Cuman kan gini, ada skala prioritas, skala prioritas wilayahan. Gitu. Tapi kita tunggu lah ya, semoga secepatnya ini bisa terrealisasi. Mudah-mudahan anggaran kita aman-aman saja, bisa PAD bertambah dengan beberapa masukan dari teman-teman di Indrapura, sehingga eksekutif juga bisa mengembangkan potensi-potensi yang lain, sehingga APBD bisa tinggi. Kalau APBD tinggi dan kemudian para birokratnya di sini juga berpikir inovatif dan kreatif, insya Allah percepatan bukan sesuatu yang mustahil. Betul, insya Allah. Kalau kondisi infrastruktur sendiri Pak, Jember maupun Lumajang seperti apa? Apakah sudah cukup layak untuk menunjang sistem transportasi yang ada di sana? Infrastruktur alhamdulillah kalau di Jember Lumajang sekarang sudah cukup bagus, berjalan menuju bagus maksudnya, menuju bagus karena kan gini. Kalau kita bicara kaitannya dari infrastruktur kewenangan provinsi, infrastruktur jalan, ini persoalannya di wilayah Jember Lumajang ini mempunyai beban mobilisasi kendaraan yang sangat berat sekali. Karena di Jember ada perusahaan yang cukup besar yang ada di Puger itu, yang kemarin sempat terjadi rame-rame, ada penolakan dari masyarakat menutup jalan karena beban jalan provinsi ini kan terbatas ya, berbeda dengan jalan nasional, akhirnya banyak yang rusak, sehingga anggaran di Provinsi Jawa Timur kaitannya dengan Bina Marga banyak lari ke wilayah Jember dan Lumajang dalam penanganan itu. Tapi alhamdulillah, ini makanya saya tadi bicara CSR, Silka, saya punya pengalaman kaitannya yang ada di Puger tadi gitu loh. Jadi kebetulan saya mulai di periode pertama itu sering melakukan komunikasi, sering kunjungan kerja di Jember, mengundang perusahaan yang notabene perusahaan tersebut itu mempunyai angkutannya mulai dampak yang serius terhadap badan jalan. Kita minta mengelola CSR-nya. Alhamdulillah perusahaan di Jember itu yang ada di Puger itu kemarin mengelola CSR-nya cukup besar untuk membantu jalan. Nah, ini dari sinilah makanya saya akhirnya berpikir gini, ini apabila dilakukan di perusahaan lain kan luar biasa gitu loh. Ini satu perusahaan aja sudah mampu mengeluarkan anggaran sekian puluh miliar untuk jalan. Nah, ini kalau perusahaan yang lain mau seperti ini juga luar biasa. Persoalannya sekarang gini, bagaimana caranya perusahaan itu bisa menjadi mau
kan ini. Nah, untuk menjadi mau ini berarti kan harus ada orang yang menyampaikannya. Karena di undang-undang maupun di Perda CSR itu kan di situ sudah jelas keuntungan perusahaan itu sekian persen dari harus dikeluarkan untuk CSR kan gitu. Nah, sekarang siapa yang ngontrol ini? Ini kan tidak jelas. Nah, seperti ini gini loh, gitu loh. Nah, akhirnya seperti di Jember, APBD untuk infrastruktur jalan provinsi digelontorkan, juga diimbangi oleh perusahaan dari swasta tadi yang membantu di sini. Nah, akhirnya juga berjalan seiring gitu loh. Nah, kalau daerah lain bisa seperti ini luar biasa. Tapi alhamdulillah khusus untuk jalan di Jawa Timur, kewenangan provinsi ini tingkat kemantapannya sekitar 80 sampai 85%. Jadi relatif bagus lah. Oke. Bagus. Gitu. Dan bisa menunjang juga ya transportasi yang aman, nyaman juga untuk masyarakat yang ke arah timur sana, Jember, Lumajang dan sekitarnya. Tadi Pak Satip juga mengatakan dari periode pertama sudah mendorong hal itu tadi CSR. Berarti ini selama ini di Komisi D terus Pak? Atau? Iya. Oh kebetulan di Komisi D terus ya? Di Komisi D terus. Apa nih Pak tantangan-tantangan atau mungkin bisa sharing sedikit cerita pengalaman yang wah berat juga ya di Komisi D atau dengan bidang yang apa transportasi, infrastruktur dan lain sebagainya. Tidak juga, yang penting kan gini tuh, yang penting pekerjaan kita itu harus kita nikmati. Kemudian setelah kita nikmati harus kita cintai. Nah kalau kita nikmati dan kita cintai, insya Allah tidak ada sesuatu itu yang berat, karena itu bagian dari pekerjaan, mau ndak mau harus kita jalankan. Betul. Dan mungkin masyarakat juga hafal mungkin ya kalau infrastruktur transportasi ke Pak Satip gitu, aspirasinya menyampaikannya dan lain sebagainya. Kemudian harapan Pak ke depan. Terkait dengan transportasi, infrastruktur, mungkin tidak hanya di dapilnya Pak Satip ya, tapi juga di seluruh Jawa Timur. Kedepannya ini inginnya seperti apa? Ya. Jadi gini, kalau saya bicara sebagai anggota DPR, maka saya mewakili daerah pemilihan saya Jember dan Lumajang. Ketika saya posisi sebagai Komisi D, anggota Komisi D, maka wilayah kerja saya adalah Jawa Timur. Saya adalah wakil masyarakat Jawa Timur yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, yaitu di Komisi D dengan mitra salah satu dia berhubungan tadi. Lah dari situ makanya kita sering kunjungan kerja ke kabupaten kota seperti ini kemarin baru pulang tadi kita kunjungan kerja ke Batu dalam rangka monitoring kaitannya dengan ya ada di rumah sakit Karsa Husada. Karena di situ ada persoalan kaitannya limbah. Lah limbah itu kan ada kaitannya dengan Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup itu mitra kerja kita. Lah dari situ kita turun sana. Terus kemudian ke terminal. Kita ingin melihat monitor bagaimana terminal. Karena kan gini juga. Selama ini kan banyak yang namanya bus-bus, khususnya bus pariwisata ketika musim liburan terjadi kecelakaan seperti ini. Lah kita mendorong ke pihak Dinas Perhubungan bagaimana caranya bus-bus pariwisata ini yang lewat di terminal kewenangan provinsi bisa masuk ke sana. Nanti dimonitor, dicek, dilakukan ram cek gitu loh. Apakah sudah safe atau belum dalam rangka mengantisipasi tadi itu menjaga keselamatan masyarakat. Seperti itu. Pak Satip, terakhir pesan untuk masyarakat, mungkin sebagai bentuk sosialisasi juga ya, ini nggak harus langsung turun ke dapil atau reses, tapi bisa disampaikan ke dulur Jatim semua, khususnya masyarakat Jember, bahwa tadi masih banyak yang harus dijaga bersama terkait dengan palang pintu dan lain sebagainya. Apa Pak pesan yang ingin disampaikan untuk para masyarakat? Saya ingin mengajak masyarakat Jember dan Lumajang khususnya Jawa Timur pada umumnya, karena kereta api itu jalannya cuma satu, rel itu, dan kemudian di setiap jalan-jalan itu banyak terpasang palang pintu. Saya ingin mengajak, marilah ketika palang pintu itu tertutup, kita juga berhenti di situ. Jangan rombol,
Karena meskipun ada palang pintu, kadang-kadang masyarakat itu masih nerombol, gitu loh. Nah ini yang sangat membahayakan sekali Silka, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada jalan yang tidak berpalang pintu, tolong jangan langsung nyebrang, berhenti dulu, toleh kanan kiri, kemudian ketika aman baru jalan. Yang ketiga, di setiap palang pintu itu pasti ada rambu, ada sirine. Nah, sirine bunyi kita harus tertarik pada sirine ada apa. Kalau itu harus berhenti, kita harus berhenti. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya Silka, meskipun yang di berpalang pintu itu pintunya terbuka, tolong jangan berhenti di tengah-tengah rel. Apalagi jalan yang melintas di rel kereta api yang tidak berpalang pintu, jangan dipakai duduk-duduk rel kereta api, itu berbahaya sekali. Itu saja sih. Atau mungkin untuk masyarakat yang tinggal di sekitar rel juga Pak, himbauan mungkin? Untuk masyarakat di sekitar rel, ya itu tadi, jangan karena sudah hafal kereta api lewatnya jam sekian, saya ketika menyeberang terus kemudian tidak pada jamnya langsung nyebrang, jangan. Karena tidak nutup kemungkinan suatu saat ada kereta-kereta kecil yang dalam rangka perbaikan rel itu juga lewat gitu loh. Dalam rangka mengedukasi ke keluarganya juga. Kan bagaimanapun juga kan anak-anak kecil kan mencontoh orang tua. Nah dari situ ya orang tua harus melakukan edukasi juga. Jadi ngajari anak-anaknya, keluarganya ketika mau nyebrang rel meskipun tidak pada jam kereta lewat, ya harus tetap toleh kanan kiri, jaga keselamatan, dan sekaligus tolong jangan membuka usaha di pinggir rel kereta api. Karena itu berbahaya, di samping membahayakan diri yang menjual maupun juga pembelinya. Dikhawatirkan pembeli dari luar kota tidak tahu rel di situ jam berapa berangkatnya, sehingga mereka ada kelengan, sehingga ketika lengah itulah terjadi musibah. Itu dia pesan untuk para masyarakat ya. Jadi memang ini butuh kolaborasi kita bersama, masyarakat untuk memahami aturan yang berlaku, juga legislatif atau pemerintah juga ini terus berupaya berbenah diri begitu ya Pak, untuk membenahi dan khususnya untuk masyarakat semua goalsnya. Terima kasih banyak Pak Satip, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur sudah hadir di sini dari fraksi Gerindra Dapil Jatim 5. Sehat selalu Pak, sukses selalu. Terima kasih Silka. Kita tunggu untuk datang lagi ke sini, sharing-sharing terkait dengan infrastruktur, transportasi dan lain sebagainya. Dan untuk dulur Jatim semua, terima kasih ya sudah menyaksikan Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.